Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Selamat pagi kelas 3A, 3B, dan 3C. Nah, kita sudah masuk pada subtema 3, pembelajaran 4 dan 6. Siap belajar, siapkan buku, alat tulis bila perlu dicatat maupun dikerjakan. Siap ya nak ya? Oke. Nah, di tema 3E, subtema 3, kita masih belajar tentang matematika, kemudian bekerja sama, ya, kemudian tentang olahraga, ya, kemudian juga pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia ya nak ya. Oke, siap. Kita lihat, nah, kita mengetahui bahwa ya olahraga juga dipengaruhi oleh cuaca, ya. Jadi di bukumu di halaman 76 itu tentang pengaruh cuaca terhadap olahraga ya nak ya. Ya, oke deh. Jadi olahraga yang kita kenal ada dayung, kemudian ada sepak bola, ya, kemudian bowling, ya, kemudian taekwondo, angkat besi. Nah, kalau di luar ruang pasti olahraga ini dipengaruhi oleh cuaca. Tapi ada juga yang di dalam ruang. Nah, kalau di dalam ruang ya tidak banyak berpengaruh ya. Kalau di dalam ruang, ya, di rumah atau di gedung itu tentu tidak terpengaruh dengan cuaca, tidak begitu terpengaruh ya. Nah, kalau di sini ada dayung, kemudian ada sepak bola, ya, yang dilakukan di luar rumah atau di luar gedung itu sangat berpengaruh. Nah, ini di buku halaman 76 itu bercerita tentang pengaruh cuaca terhadap olahraga. Bagaimana olahraga dipengaruhi oleh cuaca, ya. Apalagi yang kita lihat di gambar sini yaitu olahraga layar, ya, atau olahraga di laut, yang ada di sekitar kita, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setiap kegiatan olahraga, ya, itu dibutuhkan yaitu kerjasama. Nah, kerjasama itu untuk menyelaraskan satu sama lain. Nah, contohnya di sini ada namanya pacu jalur, ya. Pacu jalur di sini ini diperlukan kerjasama, ya. Kita lihat bahwa di sini ada pemimpin. Nah, pemimpin itu yang memberi aba-aba. Nah, semua anggota harus mengikuti aba-aba, ya, supaya gerakannya apa nak? Teratur, ya, dan diharapkan mereka menjadi pemenang. Ya, gitu ya. Jadi semua anggota harus patuh kepada pemimpinnya ini, ya. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ya, itu. Jadi itu sebagai irama dari gerakan supaya pacu jalur ini berjalan dengan lebih cepat dari lawan-lawannya. Nah, ini diperlukan kerjasama untuk menyelaraskan dayung, ya. Kanan kiri seperti itu. Nah, artinya di sini satu sama lain harus apa? Iya, bekerja sama, melihat arahan dari pemimpin. Itu penting sekali ya nak ya. Oke, lanjutkan. Nah, seperti ini. Semua bergerak, di sini ada pemimpin, ya. Nah, ini semuanya bergerak secara bersama-sama sesuai dengan arahan sehingga bisa memenangkan pertandingan. Seperti itu nak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, di Indonesia itu terkenal dengan berbagai macam suku bangsa. Banyak banget ya nak ya. Suku bangsanya banyak banget ya. Sumatera, Jawa, ini daerahnya, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, itu kita lihat semuanya memiliki perbedaan. Nah, tetapi di Indonesia, ya, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini menunjukkan bahwa Indonesia itu kaya akan
kebudayaan, ya, kaya akan suku bangsa yang beraneka ragam. Nah, untuk menjadi kesatuan yang kuat, maka ya, di seluruh wilayah Indonesia, ya, negara kesatuan Republik Indonesia, ya, itu harus saling bekerja sama dalam Kebhinneka Tunggal Ika. Seperti itu, Nana. Coba kamu lihat, bermacam-macam ini sangat kaya sekali ini, ya, memiliki berbagai macam suku bangsa, ya. Coba di Sumatera ada Aceh, Tamiang, Singkil, Bayo. Nah, ini. Kita ingat bahwa perbedaan itu tidak menyebabkan kita saling bermusuhan, tetapi dengan bermacam-macam suku bangsa kita menjadi berbeda-beda, menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia, seperti itu, nak, ya. Nah, di negara lain nggak punya seperti ini, ya. Di Indonesia saja, ya, sangat beragam dan sangat kaya akan suku bangsa, kebudayaan, ya. Ingat itu, ya. Oke, nanti kalian baca, kemudian anak-anak bisa mengerti keadaan di Indonesia. Oke. Nah, coba perhatikan gambar ini. Olahraga apa yang dapat dilakukan disesuai dengan cuaca. Misalnya kalau musim dingin di Eropa, nah, mereka berolahraga di ski es, ya. Nah, kalau di Indonesia apa? Ya, olahraga yang dapat dilakukan sesuai dengan cuaca. Misalnya cuaca cerah, di sini digambarkan berolahraga sepak bola. Kemudian ada juga bermain bulu tangkis, ya. Nah, ini mereka ini bekerja sama, saling dalam bermain, saling bekerja sama dalam permainan, ya, sehingga permainannya bisa menyenangkan, seperti itu, ya. Nah, kalian bisa menjelaskan nanti olahraga apa saja, ya, agar memenangkan pertandingan, seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah di buku cerita, nah ini ada sebuah cerita bahwa di sebuah pertandingan, nah Rudi itu seorangnya sangat pandai menggiring bola, tetapi dia tidak mau bekerja sama, tidak mau mengoper bola kepada temannya dalam satu tim. Kita ingat bahwa untuk menjadikan tim juara itu perlu kerjasama, ya. Nah, bagaimana menurutmu sikap Rudi? Ya, tentu ya. Dengan sikap Rudi yang demikian, apakah menurutmu tim Rudi dapat memenangkan pertandingan? Nanti kalian tulis di bukunya, ya. Ya, kalian memberikan pendapat, ya. Ya, bagaimana menurutmu sikap Rudi? Dengan sikap Rudi itu, apakah tim Rudi dapat memenangkan pertandingan? Nah, kalian tulis di bukunya, ya. Pak tunggu, ya. Oke. Nah, cuaca juga mempengaruhi sebuah peristiwa alam, ya. Nah, di bukumu, ya, ini ada peristiwa alam, yaitu di sini ada tanah longsor, ya. Kemudian di sini ada banjir, ya. Tentu banjir dan tanah longsor itu dipengaruhi oleh ya, cuaca. Salah satunya yaitu curah hujan yang sangat tinggi, ya. Nah, karena terus-menerus hujannya, nah, kalau tanahnya labil, tidak kuat menahan guyuran hujan, maka permukaannya akan longsor. Nah, longsor ini biasanya terjadi pada tebing yang tinggi, ya, tebing yang tinggi. Jadi bebannya lebih berat daripada yang di bawah, atas yang di bawah. Nah, ini yang terjadi. Lihat gambarnya. Ini menunjukkan bahwa pergerakan tanah yang terbawa oleh iya, tanah yang bercampur dengan lumpur. Nah, kemudian lumpurnya turun ke bawah karena gerakan air yang selalu terus mengguyur permukaan tanah, sehingga tanahnya tidak
kuat, ya. Nah, di sini juga karena hujan yang berlebihan atau curah hujan yang lebih deras, ya, sepanjang hari, nah maka muncul atau karena permukaan tanah tidak cukup menampung air, maka yang terjadi yaitu banjir, seperti itu, ya. Nanti kalian tulis di situ, di bawah ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, membantu orang yang terkena musibah, ya, membantu orang yang terkena musibah adalah salah satu contoh sikap, ya, sikap bersatu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu melakukan membantu orang yang terkena musibah? Kasih contoh, ya. Misalnya memberikan donasi, mengumpulkan misalnya sembako, alat mandi, alat tulis, ya. Nah, yang diperlukan oleh saudara-saudara kita yang mengalami musibah, ya. Nah, itu mereka dibantu supaya apa? Iya, mengurangi penderitaan, ya. Bahwa kita saling tolong menolong merupakan sebuah kewajiban, ya nak, ya. Lanjutkan. Nah, di sini juga mengulang yang pertama tadi, bahwa pengaruh cuaca itu juga mempengaruhi transportasi, apalagi yang di halaman 82 ini, ya. Di sini, ya, keadaan cuaca di tengah laut. Nah, tengah laut ini terjadi badai. Nah, maka ketika badai, ya, tidak bisa atau semata-mata untuk transportasi air, sehingga bisa menimbulkan apa kalau dijalankan kapalnya? Ya, tenggelam, ya. Nah, badai di laut juga bisa terjadi di apa? Iya, di awan, badai di awan. Nah, itu angin yang sangat kencang. Nah, itu juga berpengaruh pada penerbangan, ya. Maka dianjurkan tidak dulu melaut, ya. Tidak dulu menyeberang. Misalnya kalau di Indonesia itu banyak sekali penyeberangan laut. Nah, maka diberhentikan dahulu, ditunda, ya, supaya selamat, supaya tidak terjadi musibah, seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Di bukumu juga, ya, kita setelah membaca, kita mengerti, ya, kata-kata dari bacaan tadi. Nah, di sini ada transportasi, pandang, menghempaskan, aktivitas, dan arus, ya. Namun setiap kosakata ini memiliki arti, ya. Di kata-kata ini memiliki arti. Transportasi, hal yang berkaitan dengan berpindah tempat. Pandang, penglihatan. Menghempaskan itu membanting. Aktivitas itu kegiatan, arus itu aliran. Nah, coba kalian cari kata-kata tersebut, kemudian tulis. Nah, carilah pada, ya, melalui Google bisa mencari arti kata, ya, melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Oke, kalian cari arti katanya, kemudian kalian tulis, ya. Kalau tidak kurang jelas bisa bertanya kepada wali kelas, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini menceritakan kembali isi teks dengan lisan, berbicara langsung, ya. Nah, ketika kalian berpergian, ya, terganggu akibat perubahan cuaca, misalnya hujan deras, petir, ya. Nah, itu juga kalian boleh bercerita. Kemudian buatlah data pertanyaan sebelum membuat percakapan, ya. Nah, percakapan itu dengan memberikan pertanyaan, ya. Bisa juga memberikan pertanyaan, juga bisa menjawab pertanyaan, ya. Misalnya, apakah
misalnya dengan kata, kalau kita bertanya itu dengan apakah, bagaimana, dan kapan, kemudian di mana, seperti itu ya nak ya. Oke, lanjutkan. Nah, di sini kita juga masih belajar tentang pecahan. Sebenarnya kemarin kita sudah bahas ya, membandingkan juga sudah ya. Di sini perbandingan ya, misalnya di sini kita ulang sebentar bahwa di sini ada bagian yang diwarnai sebanyak 5 dari per 16. 5 per 16. Nah, tetapi bagian-bagian ini adalah berbeda warna. Ada biru, ada kuning. Nah, bagian biru yang dimakan Nina, bagian kuning yang dimakan Adi. Jadi di sini bagian-bagian ini merupakan yang sudah diambil atau dimakan dalam istilahnya. Ya, jadi ini di matematika disebut apa? Ya, penjumlahan ya. Di sini ada 2 ditambah 3. Jadi 2 ditambah 3 menjadi 5 per 16. Seperti itu. Ya. Nanti kita lanjutkan pada tugas-tugas yang lain ya. Membuat kalimat, transportasi, badai, gelombang, ombak ya, kemudian menentukan hasil penjumlahan, tentunya bisa ya nak ya. Oke. Manfaat sikap bersatu ini sifatnya kita mengulang kembali ya nak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ini juga ya, sama per 10, 2 per 10, kemudian dikurangi ya, dimakan berapa bagian kue bolu yang sudah dimakan. Nah, ini ya, dimakan Tony dan dimakan adik 2 ditambah 1. Nah, ini kalian kerjakan ya. Ya, ini juga sama ya, yang bagian yang sudah dimakan ya. Kita lihat ini. Nah, kemudian di halaman 86 kita mengamati kembali nak ya, informasi yang kamu peroleh dari gambar tersebut. Nah, ini keadaan, coba bantu keadaan ketika cuaca cerah, yang A. Kemudian yang B ini ketika cuaca hujan. Nah, kalian buat informasi ya, ketika cuaca cerah banyak orang, ketika cuaca hujan ya, banyak anak-anak yang menggunakan misalnya berlindung seperti itu ya. Nah, itu informasi yang didapat. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak ingin membantu anak-anak untuk mengulang kembali supaya dengan tayangan ini bisa lebih mengerti. Nah, di sini ya, di tayangan ini ada perbandingan dari pecahan. Nah, misalnya ini bulatan ini dibagi menjadi 4 bagian ya. Di sini ada juga persamaan, misalnya seperempat, 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 seperempat ya. Nah, setengah itu artinya bila seperempat ditambah seperempat menjadi 2 per 4. Nah, 1 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan digabung menjadi 2 per 4. Seperti itu nanti untuk perbandingan ya, bahwa ada persamaan juga seperti itu nak ya. Artinya 2 per 4 sama dengan setengah separuh. Gitu ya nak ya. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Nah, di sini juga ada bahwa bulatan ini dibagi menjadi 1/6. Nah, 1/6 itu separuh diparuh menjadi 3 per 6. Sebenarnya 3 per 6 itu penggabungan dari 1 per 6, 1 per 6, 1 per 6. Seperti itu nak ya. Nah, 3 per 6 sama dengan setengah atau 1 per 2. Kita lihat lagi. Nah, di sini ada kesamaannya ya nak ya. Di sini ada pembagian ya nak ya. Kalian lihat, amati ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di halaman 78 sampai 88 ini tentang istilahnya cara membagi
ya, memotong bagian-bagian dari pecahan, dari sebuah pecahan, ya. Nah, misalnya ini dimakan, kemudian dimakan, artinya bagian-bagian inilah yang apa? Yang sudah dipisahkan, ya, yang sudah habis atau digunakan. Kemudian diberi warna. Misalnya ini menjadi berapa bagian nih? Kita hitung, ya, 10. Ya, 10 bagian. Yang dimakan Adis 2, yang dimakan Ina 1, yang dimakan Ayah 1, ya. Jadi bagiannya yaitu sebesar 4/10. Kue dipotong menjadi 10 bagian, jadi ketika sudah diurai seperti ini menjadi 4/10, ya. Semoga kalian mengerti dari penjelasan Bapak tadi, ya. Oke. Nah, diskusi, pengalaman bekerja sama, ya, menerapkan sikap bersatu, ya. Bekerjasama itu diperlukan ketika kita mengerjakan, ya, berkelompok lebih dari 1 orang, ya. Sikap kita apa saja? Misalnya memberikan kesempatan berbicara, kemudian berbicara dengan sopan, tidak boleh memotong pembicaraan, betul ya. Oke. Nah, dia bukumu di halaman 89 itu amatilah gambar di bawah ini, kegiatan apa saja, ya. Kemudian, nah ini kerjakanlah soal-soal nih, kamu perhatikan ini Bapak udah bantu, ya. Nanti kalian kerjakan supaya nanti bisa lebih mengerti, bisa lebih mengerjakan dengan cara-cara yang benar, ya. Misalnya di sini Bapak jelaskan 12 potong diberikan kepada 2 Heli, 2 kepada Edo, 2 kepada Tony. Jadi kalau 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6, ya, seperti itu. Nah, ini juga sama, ya. Perhatikan kalimatnya, ya, Nak, ya. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa apa yang ingin ditanyakan, berapa bagian puding yang sudah dimakan atau diberikan. Ini juga sama, berapa kue yang diberikan Nina dan teman-temannya. Jadi yang diinginkan dari soal seperti soal cerita ini, ya. Oke. Iya, pintar. Ya, anak-anak. Semoga kalian mengerti, ya. Oke. Oke, nah, kemudian di halaman berikutnya juga, ya, jangan bingung kalau mencari bagian-bagian yang belum ditemukan, artinya 8 ini dikurang 6, ya. Hasilnya kamu tulis di sini. Pembilangnya saja, Nak, ya. Ya, penyebutnya tidak usah dikurangi, ya. Itu. Nah, ini juga sama, ya. Sama. 8 dikurang 1, kamu tulis di sini dulu. Nah, kemudian tuliskan sikap bersatu dalam kegiatan berikut ini. Belajar kelompok, piket kelas, dan bermain. Apa saja kesamaannya, ya, sikap bersatu, ya. Tentunya dari kegiatan ini ada tujuan, yaitu berhasil dalam mengerjakan tugas, membersihkan kelas, kemudian mendapatkan apa? Ya, persahabatan yang baik, seperti itu, Nak, ya. Oke. Akhirnya kita sudah sampai pada akhir untuk tema hari ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik, ya. Kalau belum jelas nanti kalian boleh bertanya kepada Ibu Nani, Pak Sigit, atau Bu Tasa sesuai dengan apa, ya, wali kelas masing-masing, ya. Selamat belajar, semoga kalian tetap sehat, dan selamat untuk mengerjakan tugas dan membantu orang tua, ya. Sampai jumpa, anak-anak.